Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkiyah Bifareza, NIM 18234104 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Bibliografi Minangkabau untuk menjelaskan berbagai informasi tentang Minangkabau. Di sini saya akan menjelaskan asal-usul kata Minangkabau dari dua sumber. Yang pertama yaitu menurut cerita rakyat bermula dari cerita Adu Kabau. Sejarah bermula pada masa kerajaan Adityawarman yang merupakan seorang raja yang pernah memerintah di Pagaruyung, pusat kerajaan Minangkabau. Ia juga merupakan raja pertama yang memperkenalkan sistem kerajaan di Sumatera Barat. Kemudian, pada abad ke-17, provinsi ini lebih terbuka dengan provinsi lainnya, khususnya Aceh. Sebelum masyarakat Minangkabau didominasi oleh agama Buddha. Namun demikian, akhirnya masyarakat Minangkabau didominasi oleh agama Islam. Sementara itu, kata Minangkabau yang dipakai ini berasal dari adanya isu yang beredar bahwa kerajaan Pagaruyung akan diserang oleh kerajaan Majapahit. Karena kejadian tersebut, maka terjadilah adu kerbau. Peristiwa adu kerbau ini akhirnya dimenangi oleh kerbau Minang. Kemenangan tersebut akhirnya memunculkan kata Minang dan Kabau. Yang selanjutnya yaitu menurut catatan ahli sejarah. Yang pertama, Minang atau Kerajaan Minanga. Nama ini dituliskan dalam Prasasti Kedukan Bukit tahun 682. Kata Minang ditulis dalam bahasa Sangsekerta. Dalam prasasti itu dinyatakan bahwa pendiri kerajaan Sriwijaya yang bernama Dapunta Hyang bertolak dari Minanga. Yang selanjutnya yaitu Minangkabau. Dapat dilihat dalam hikayat Raja-Raja Pasai juga menyebutkan bahwa kemenangan dalam adu kerbau menjadikan negeri yang sebelumnya bernama Pariangan menggunakan nama Minangkabau. Yang selanjutnya yaitu alam Minangkabau. Masyarakat Minangkabau mempunyai pengertian khusus tentang kata alam. Pengertian alam yang dapat dikemukakan yaitu pengertian secara filosofis dan pengertian wilayah atau geografis. Yang pertama yaitu makna filosofis atau makna non-materi. Alam dalam pengertian non-materi berarti pemikiran, ide, dan gagasan. Contoh penggunaan kata alam dalam makna ini dapat diperiksa dari frasa ba'alam laweh atau beralam luas. Ba'alam laweh artinya berpikiran luas. Yang selanjutnya yaitu makna wilayah geografis atau teritorial. Alam dalam pengertian ini adalah wilayah geografis dan teritorial. Alam dalam pengertian wilayah adalah wilayah tempat bermukimnya suku bangsa Minangkabau. Wilayah ini dibagi menjadi 3 kawasan yang menunjukkan asal hunian, daerah pengembangan, dan daerah batas pengaruh. Untuk semua kategori wilayah ini, orang Minangkabau menyebutnya wilayah dengan alam Minangkabau. Wilayah alam Minangkabau secara umum dibagi menjadi 2, yaitu Luhak dan Rantau Luhak. Merupakan kawasan pusat atau wilayah inti dari alam Minangkabau. Luhak memiliki arti yang beragam. Di antaranya, arti luhak adalah kurang. Misal luhak tanah datar, berarti kurang datar. Arti kata luhak ini dapat dipahami sebagai penjelasan atas kondisi alam geografis. Poin ketiga yaitu pers Minangkabau. Media massa adalah produk sejarah dan sekaligus juga menciptakan sejarah. Pers Minangkabau telah menjadi sebuah kanvas yang menampilkan potret zaman dan latar belakang agama, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Berbicara tentang pers di Minangkabau memanglah menarik.
Sejarah pers sangat berkaitan dengan sejarah perkembangan Islam. Periode awal ditandai dengan penerbitan surat kabar berbahasa Belanda. Substansi surat kabar ini menyuarakan kepentingan pemerintah atau kaum penjajah. Hal-hal yang banyak diberitakan adalah kejadian-kejadian di Minangkabau. Poin terakhir yaitu nenek moyang Minangkabau. Yang pertama, menurut Tambo. Jika merujuk pada Tambo, nenek moyang masyarakat Minangkabau berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Beberapa ahli sejarah menyatakan bahwa nenek moyang berasal dari bangsa Austronesia yang dulu bermukim di daerah Yunan, Cina Selatan. Mereka datang dalam 2 gelombang. Yang pertama yaitu gelombang pertama, datang pada zaman Neolitikum atau zaman batu baru, sekitar 2000 sebelum Masehi. Gelombang pertama ini oleh para ahli disebut bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua. Dari bangsa Melayu Tua ini berkembang menjadi suku Barak, Toraja, Dayak, Nias, Mentawai. Gelombang kedua datang pada tahun 500 sampai 1000 sebelum Masehi. Yang datang pada gelombang kedua ini disebut Deutero Melayu atau Melayu Muda. Dari bangsa Melayu Muda ini berkembanglah menjadi suku Minangkabau. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.